Bapak Ibu, malam ini saya akan sampaikan sebuah pesan yang sangat signifikan. Pesan ini akan mengubahkan hidup Anda semua. Dengar saya baik-baik. Pesan ini akan mengubahkan hidup Anda semua kalau Anda mengikuti. Malam ini saya akan bicara soal our tribal anointing. Our tribal anointing. Tribal itu adalah suku. Jadi kalau di Indonesia kan kira-kira begini, ini Anda sedap menyebutkannya. Pengurapan suku kita. Our tribal anointing. Anda lihat bersama-sama dengan saya. Sakaria 10 ayat 3b sampai dengan ayat yang ke-5. Mari baca bersama-sama Bapak Ibu semua. 1, 2, dan 3. Daripada mereka akan muncul batu penjuru, daripada mereka akan muncul patok kemah, daripada mereka akan muncul busur perang, daripada mereka akan keluar semua penguasa bersama-sama, maka mereka akan seperti pahlawan yang menginjak-injak musuh, seakan-akan itu lumpur di jalan. Mereka akan berperang sebab Tuhan menyertai mereka, dan mereka akan membuat orang-orang yang mengendarai kuda. Saya lihat terjemahan bahasa Indonesia kurang begitu baik, maka saya baca dalam terjemahan bahasa Inggris kepada Anda semua. Saya akan terjemahkan nanti. For the Lord of hosts will visit his flock, the house of Judah, and will make them as royal horse in the battle. Kira-kira bunyinya begini, ini terjemahan bebas gini. Sebab Tuhan semesta alam akan mengunjungi kawanan jemaahnya, rumah Yehuda, dan akan menjadikan mereka, his royal itu adalah kuda kerajaan, di tengah-tengah peperangan. Kemudian perhatikan kata-kata begini, kata-kata berikut ini Anda harus underline, Anda harus highlight apa yang saya katakan. From him comes the cornerstone. Dari Yehuda datang cornerstone. Katakan dengan saya 1, 2, 3. Dari Yehuda datang cornerstone. From him the tent peg. The tent peg itu adalah patok kemah. From him the battle bow. Dari Yehuda, Anda perhatikan itu, dari Yehuda itu pertempuran busur. Kemudian from him every ruler together. Dari Yehuda para penguasa berkumpul. Kemudian dibilang begini, they shall be like mighty men. Mereka itu akan menjadi orang-orang yang luar biasa, who tread down their enemies in the mire of the streets in the battle. Mereka akan ada di garis pertempuran, dan mereka akan menghancurkan musuh-musuhnya. Perhatikan, they shall fight. Mereka akan fight, mereka akan bertempur. Because the Lord is with them, and the riders on horses shall be put to shame. Dan mereka akan mengendarai kuda, dan lawan-lawan mereka itu akan diinjak-injak seperti lumpur. Alkitab berkata demikian. Wow, itu sangat luar biasa. Lawan-lawan mereka itu akan dipermalukan. Nah, gereja Tuhan, Anda dengarkan saya baik-baik. Pesan malam ini sungguh-sungguh luar biasa. Saudara harus tahu bahwa Israel itu terbentuk dari 12 tribes, dari 12 suku bangsa. Dan ke-12 suku itu selalu menerima tugas yang sangat khusus atau spesifik. Mereka juga memiliki specific inheritance, warisan yang sangat khusus. Mereka punya warisan yang sangat berbeda-beda dari setiap suku-suku, dari 12 putra Yakub, dari Ruben sampai dengan Benjamin. Saudara perhatikan ini. Dalam hal yang sama itulah, setiap pribadi dan gereja telah diletakkan satu panggilan, dan setiap gereja memiliki warisan rohani yang berbeda. Perhatikan baik-baik. Dari hal itu kita bisa belajar bahwa sebenarnya setiap gereja memiliki warisan dan panggilan yang berbeda-beda. Anda ingat saya berkata kepada Anda semua tentang inheritance, tentang warisan yang diberikan kepada setiap gereja. Saudara dengarkan saya, Efesus pasal 1, 18-19 berkata, dan aku berdoa kepada kamu supaya Tuhan memberikan kepadamu, jemaat Efesus, the number one congregation,
memberikan kepadamu roh hikmat, pewahyuan di dalam pengetahuan akan Allah, supaya kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya warisan yang ditentukan bagi orang-orang percaya. Ada warisan dalam kerajaan surga yang ditentukan bagi setiap kita. Nah, Anda dengar ini Bapak Ibu. Mengenal identitas diri itu sangat penting. Iya. Banyak orang tidak mengerti tentang siapa mereka. Perhatikan ini Bapak dan Ibu. Sebab kenapa? Pengenalan akan identitas kita itu akan menyebabkan kita mengerti pelayanan kita. Dan pelayanan itu akan keluar melalui identitas diri kita. Perhatikan ini. Perhatikan kata-kata berikut ini. Sebab apa? Mengetahui siapa diri kita akan menolong kita mengerti dengan jelas, mendefinisikan apa yang harus kita lakukan. Bapak Ibu, Anda dengarkan ini. Anda tahu kenapa kemudian banyak orang yang jatuh dalam dosa? Dia born again, dia pergi ke pelayanan, tapi dia tidak mau tinggalkan dosa. Dia tidak tahu siapa dia. Halo? Kenapa kemudian orang itu tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan? Karena dia tidak tahu siapa dia. Dia tidak tahu siapa dia. Dengar perkataan berikut ini. Mission flows out of identity. Knowing who we are will help us clearly define what we do. Perhatikan ini. Mission flows out of identity. Misi itu keluar lewat identitas kita. Waktu Anda tahu siapa Anda, maka biasanya Anda tahu pelayanan apa yang Anda harus kerjakan. Halo? Halo? Perhatikan ini. Kemudian, knowing who we are, mengetahui siapa kita, akan membuat kita menjadi jelas mendefinisikan apa yang harus kita lakukan. Haleluya. Haleluya. Anda perhatikan ini. Israel itu sangat unik. Yakub memiliki 2 istri. Siapa mereka? Lea dan Rachel atau Rahel. Lea, Alkitab berkata squinty eyes. Matanya itu kurang berbinar-binar. Terjemahannya itu lebih tepat juling. Dan kalau Anda baca siapakah Rachel, Rahel itu adalah beautiful of form and appearance. Dia benar-benar sangat cantik. Sangat cantik. Wow, kita beritahu seperti itu. Nah, kalau Anda pelajari tentang bagaimana kehidupan mereka berdua, maka Anda akan tahu bagaimana anak-anak itu lahir dari kehidupan mereka berdua. Dari Lea kemudian lahir Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Sebulon, dan Dina. Oke. Dari Rahel lahir 2 putra kesayangan, yaitu Joseph and Benjamin. Yusuf dan Benjamin lahir 2 putra kesayangan. Sementara dari Silpa lahir Gad, Asher, Isakar, Dea, Naftali. Ini adalah concubine. Concubine itu adalah gundik. Silpa, Gad, Asher, Isakar. Bilha lahir Dan dan Naftali. Jadi dia punya 2 istri dan 2 gundik. Jangan diikuti ya. Itu perjanjian lama. Jangan diikuti. Jangan bilang Pak Henry terima kasih Pak. Itu suara Tuhan bagi saya. Kita cabut roh itu dari sini. Karena ada orang yang datang ke saya gitu Pak, berkata Pak, bukankah Daud itu punya istri banyak Pak? Saya bilang Daud melanggar firman Allah. Sejak awal Tuhan mendesain Daud itu cuma, ya saya itu cuma punya 1 istri. Cuma Daudnya aja yang mata keranjang. Dia tidak bisa lihat orang cantik lewat di depan dia. Nah, Bapak Ibu Anda perhatikan ini. We all the same father, but we don't all have the same mothers. Itu pernyataan sangat penting sekali. We all the same father, but we don't all have the same mothers. Pak Henry, sulit sekali Bapak berkata-kata tentang itu. Maksudnya apa gini? Kita semua memiliki ayah yang sama, tetapi kita semua tidak memiliki ibu yang sama.
Begini Pak, begini. Bapak pergi ke gereja, apapun Bapak akan merasakan identiti yang berbeda. Saya telah ada di saya pikir ribuan gereja saya telah bertemu. Indonesia dan bangsa-bangsa. Ribuan gereja saya telah bertemu. Bahkan even di GBI, gereja bernyanyi Indonesia, gereja buncit Indonesia. Kemarin saya baru ketemu sama teman-teman gembala GBI, dan I feel something different with them, sesuatu yang sangat berbeda. Saya kadang-kadang merasa ini manusia dari planet mana sih? Bicaranya itu kagak nyambung. Kadang-kadang saya berpikir, apakah saya lagi bertemu dengan manusia dari gereja, dari planet yang lain ya? Anda pergi ke sebuah gereja dan Anda merasa something different, sesuatu berbeda, betul kan? Begini, coba gini Pak. Ini maaf. Semua gereja punya identity. Saya liburan atau gini lah, saya sebulan 2 kali saya keluar dan saya berkhotbah di banyak gereja, termasuk gereja-gereja besar. Dan kadang-kadang saya tidak bisa menikmati penyembahan mereka. Saya tidak bisa menikmati gaya mereka. Anda tahu kenapa? Gereja itu seperti mother bagi kita. Satu Bapa, tapi beda karakteristik, beda identity. Nanti Anda akan lihat genealogi Israel. Saya akan pecahkan bagi Anda malam ini. Nah, mari kita memulai dengan genealogi Israel. Kita perhatikan. Putra yang pertama yang akan saya expose malam ini ialah, kita coba dengan Zebulon dulu. Kalau Anda baca Alkitab, Anda akan tahu bahwa Zebulon selalu memiliki sebuah pengurapan yang sangat berbeda. Israel itu ketika mereka pergi ke battleground, mereka pergi ke medan pertempuran, maka selalu saja Zebulon itu berkomitmen untuk mengumpulkan suku-suku yang lain di dalam medan pertempuran. Ini tribal anointing. Catat pemimpin-pemimpin, karena Anda harus sharing soalnya. Oke, come on. Buka handphone Anda, catat. Kalau tidak Anda tidak bisa mengikuti apa yang saya sampaikan. Saya beritahu ini sangat cepat sekali. Ini pengurapannya sangat cepat. Catat. Buka, kalau Anda tidak punya buku catatan, buka handphone Anda dan catat di memo pad. Perhatikan ini. Sebab Anda tidak bisa sharing kalau Anda tidak tahu. Yang gembala-gembala terutama. Perhatikan. Nah, Bapak Ibu perhatikan. Nah, mereka selalu mengirimkan prajuritnya ke medan pertempuran. Selalu saja mereka pergi ke medan pertempuran. Nah, berbeda dengan Isakar. Isakar itu memiliki sebuah prophetic anointing. Begini, namanya ialah discernment anointing. Katakan begini, pengurapan membedakan. Katakan, pengurapan membedakan. Discernment. Katakan discernment. Begini Pak, begini. Biasanya ketika Israel mau mengambil keputusan untuk pertempuran, mereka mau memutuskan untuk apapun, maka para prophet bernama King Sir, para pelihat itu dipanggil. Tapi ketika para pelihat mendengarkan suara Tuhan, maka terutama ketika masa kepemimpinan David akan memanggil Isakar. Sebab mereka punya sebuah kemampuan untuk membedakan. Ini waktunya bertempur, atau ini waktunya mereka tidak harus bertempur. Nah, dalam bisnis kita perlu discernment spirit. Discernment spirit. Minggu lalu saya dari Jakarta, dan turun dari pesawat saya dijemput langsung, dan saya berpikir pagi hari, oh thank you Jesus, saya mau pergi ke hotel dan saya ingin tidur di hotel yang bagus itu. Waduh, tapi tiba-tiba Pak Gembalanya berkata kepada saya, Pak Henry, saya minta izin Pak, hotel belum check in, nanti jam 12, ini masih pagi, apakah Bapak bersedia untuk menolong saya? Saya bilang, no problemo, saya diundang, jadi saya harus taat kepada gembala lokal. Dan saya dibawa kepada keluarga Buddha pagi hari. Mereka buka toko, dan mereka sangat sibuk sekali. Anda tahu mereka punya banyak duit. Dan ketika mereka lihat saya pakai celana jeans, pemilik toko itu kayak bagaimana ya, menganggap dengan, Anda tahu orang kalau lihat seseorang lalu matanya itu begini. Kalau matanya begini itu dia bilang begini, manusia hitam ini maunya untuk apa di sini? Begitu kira-kira. Ya, dia tidak tahu bahwa saya tidak hitam, saya itu berbeda, saya eksotik. Ya. Dan dia sibuk sana sini, dan kemudian anaknya ikut dengan saya. Anaknya sudah bertobat dan anaknya ambil kursi. Pak Pendeta silakan duduk. Dia panggil saya, Pastor Henry silakan duduk. Saya bilang, terima kasih brother, saya di sini aja. Saya lihat terus. Lalu anaknya maksa sedikit. Papa gimana sih?
Itu kan pendeta datang jauh-jauh dari Bali. Nah, jadi ya dia datang yang agak pongah gitu. Dia punya banyak duit. Saya suka orang kalau begitu pongah di hadapan Tuhan. Dia begini, dia bicara, Anda dari mana? Ya, saya dari Bali. Saya dari Bali. Lalu tiba-tiba saya sentuh pundaknya. Lalu saya berkata kepada dia, Ibu banyak tidak bisa tidur di malam hari. Ibu diserang oleh penyakit mah yang ibu minum obat bertahun-tahun. Walaupun ibu punya banyak uang, ibu tidak bisa tidur. Ibu berguling-guling hampir setiap hari, bergumul dengan penyakit mah. Langsung, ya itu Ibu Elizabeth bilang apa tuh? Bahasa Ibrani itu saya suka mengucapkan ya. Suaminya korek dia. Lu kok laki-laki ini tahu? Saya bilang ya, karena ada roh Allah karunia membedakan. Dan dalam beberapa menit ke depan, mereka didoakan, mereka nangis. Dan tiba-tiba mereka jadi sangat hormat dengan saya. Tadi mereka begini. Sekarang mereka begini. Tidak tahu dia. Belum tahu. Nah, berbeda dengan Isakar Yehuda. Yehuda, ini genealogi Israel, memiliki panggilan yang sangat unik. Dia selalu ada pada barisan terdepan, in the first battle. Jadi kalau di garis pertempuran, dia ada itu di barisan paling depan. Yehuda itu punya sebuah pengurapan untuk protect all Israel, untuk memproteksi Israel. Bapak Ibu Anda tahu, gini, beberapa di antara Anda tahu bahwa, Pak gini Pak, biasanya kalau keluarga besar kumpul, ada masalah dalam keluarga. Mereka sudah bicara, papa udah bicara, mama udah bicara, om udah bicara, opa udah bicara, oma udah bicara. Tapi kalau Anda belum datang, masalah belum putus. Haha. Ya. Anda tahu, Bapak Ibu, ada anak-anak dalam keluarga yang seperti itu. Saya termasuk, Pak Andre termasuk. Belakangan ini Pak Andre dipakai untuk memulihkan istri saya. Oh, Anda tahu bahwa cicinya ini ditunggu dan saya ditunggu kalau ada sesuatu. Selalu saja ada pengurapan dan begini. Anda lihat Bapak Ibu, Anda akan berdiri kalau ada apa-apa, Anda akan berdiri untuk protect, untuk melindungi keluarga. Gairah Anda ialah Anda ingin melindungi keluarga. Wow, itu adalah sebuah panggilan yang sangat berbeda. Nah, mari perhatikan ini. The $1 million question is, which tribe is cornerstone prophetically? The $1 million question is, perhatikan ini, which tribe is cornerstone prophetically? Pertanyaan jutaan dolar ialah begini. Oh, itu pertanyaan paling mahal sekali, karena Anda harus tahu siapa Anda. Banyak orang tidak mengerti. Itu pernyataan jutaan dolar ialah begini. Cornerstone itu datang dari suku apa? Perhatikan. From Yehuda comes cornerstone. From Yehuda comes cornerstone. Sekali lagi, kita punya satu Bapa. Darah anak domba Allah menyatukan semua gereja di seluruh dunia. Tapi identity kita berbeda, destiny kita berbeda. Allah menempatkan kita dengan sebuah panggilan yang sangat unik. Nah, saudara tahu begini, genealogi Israel itu sangat-sangat luar biasa. Kehidupan Lea dan Rahel itu sebuah kehidupan persaingan ketika melahirkan anak-anaknya. Bapak Ibu, Alkitab kemudian memberitahukan bahwa Skunti Ais, matanya itu juling, matanya itu tidak berbinar-binar. Dan 3 putra telah dilahirkan dari kandungan Lea. Tetapi Jacob tetap falling in love untuk gadis cantik itu yang bernama Rahel. Saya pikir manusiawi sekali. Malam pengantin, dia sudah melakukan hubungan persetubuhan. Dia tidak tahu. Pagi-pagi hari matahari terbit dan dia buka
sadar. Rupanya malam itu mereka melakukan hubungan pertama kali. Yakub tidak melihat wajah istrinya karena istrinya mungkin malu-malu kucing. Tapi sebenarnya dia tutupi, sebab itu adalah dusta ayahnya. Dan Anda tahu pagi-pagi ketika dia buka, alamak, matanya ke sini. Nah, dan 3 tahun Yakub sakit hati, Lea sakit hati juga. Anak pertama, anak kedua Ruben, Simeon dan Lewi. Nanti Anda akan lihat mereka lahir sebagai sebuah akibat rejection, penolakan, bitterness, kepahitan. Anda lihat sekarang ketika Kejadian pasal 29 ayat 31. Buku Kejadian 29 ayat 31 secara cepat. Anda lihat Kejadian 31. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya, tetapi Rahel mandul. Tetapi Rahel apa? Mandul. Allah selalu melihat penderitaan kita. Haleluya, quiet, sangat diam malam ini. Allah selalu melihat penderitaan kita. Dan Allah buka kandungan Lea. Tapi Anda perhatikan itu Bapak dan Ibu. Ketika anak pertama lahir, anak kedua lahir, anak ketiga lahir, mereka lahir dalam keadaan rejection, keadaan penolakan. Mereka lahir dalam keadaan bitterness, dan itu sungguh luar biasa. Tapi mari Anda perhatikan sekarang dalam ayat Kejadian pasal 29 ayat yang ke-35. Kejadian pasal 29 ayat yang ke-35. Mari baca bersama-sama. Sebentar, Kejadian pasal 29 ayat 35. Oke, Bapak Ibu baca. 1, 2, 3. Oh, 35 sebentar. Mengandunglah pula ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Perhatikan bahasa Inggris lebih baik. And she conceived again and bore a son and said, now I will praise the Lord. Therefore she called his name Judah. Yehuda. Judah. Perhatikan ini. Anda perhatikan ini. Bapak Ibu. Jadi Yehuda lahir dengan cara yang sangat berbeda. Yehuda lahir dengan sebuah cara pujian. Jadi waktu 3 putranya lahir, mereka lahir perempuan Lea mengandung tapi dalam keadaan kemarahan. Tapi ketika sampai di anak yang bernama Yehuda, Lea menangkap sesuatu bahwa rejection, kemudian bitterness, penolakan dan kepahitan itu harus pergi. Dan kemudian dia memberikan nama praise, pujian, dipuji. Itulah Judah. Itulah Judah. Anda perhatikan ini Bapak Ibu. Mari saya beritahu sesuatu yang sangat penting bagi Anda. Saya telah melayani ribuan orang dalam pelayanan konseling pribadi. Dan saya telah menemukan banyak anak-anak yang cacat secara jasmani, karena ketika dalam kandungan ibu mereka kepahitan. Tapi saya juga telah menemukan banyak anak-anak yang cacat mental, termasuk mereka tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Mereka pergi meninggalkan Tuhan, sebab ketika mengandung ibu-ibu mereka dipenuhi dengan kepahitan. Tetapi Anda harus tahu bahwa akhir kehidupan dari Lea itu sangat fantastik, sangat luar biasa. Sangat luar biasa akhir kehidupan Lea. Begini, ketika proses itu terjadi, maka Lea praise God. Dia berkata, Tuhan, walaupun Yakub tidak mencintai saya sampai anak ketiga, saya akan memuji Tuhan. Saya akan menyembah Tuhan. Saya akan mengubahkan Tuhan. Nanti Anda baca di Alkitab, Anda akan temukan bahwa di akhir kehidupan dari Jacob, dari Israel, maka Yakub meminta kepada anak-anaknya untuk menguburkan dia di sebuah goa di Makpela, dan goa itu adalah goa di mana Lea dibaringkan. Dia tidak minta untuk dikuburkan di samping, di sisi dari Rahel yang cantik itu, tapi dia minta untuk dikuburkan di samping Lea, perempuan yang squinty eyes,
You know why? You know why? Praise, pujian, itu mengubahkan situasi. Haleluya! Pak, gini Pak, saya kasih satu tanda semua. Cara yang paling terbaik itu ialah Anda harus terbiasa untuk memuji Tuhan dalam keadaan sulit. Banyak orang itu kalau keadaan sulit dia berkata gini, Pak, saya lagi tidak bisa memuji Tuhan. Saya lagi tidak mood. Saya lagi punya feel untuk memuji Tuhan. Kamu tahu pujian penyembahan itu bukan soal mood dan feel. Ya, iya. Itu soal apa? Soal kesadaran diri. Bahwa ada masalah, ada persoalan, tapi Allah akan menyertai kita. Dan sebab itu Anda harus antisipasi. Praise God, puji Tuhan. Tuhan baik, Tuhan luar biasa baik. Keadaan ini akan berubah. Dan Anda tahu hasil kehidupan akhir dari Leah, itu dia dipermuliakan, dia dibaringkan. Anda harus tahu dalam tradisi Yahudi, hanya raja-raja yang dibaringkan di samping raja-raja. Dan Leah itu disejajarkan dengan ratu dari Yakub. Iya, banyak orang yang mereka tidak mengerti tentang kuasa itu. Nah, haleluya, haleluya. Bapak Ibu, Anda mari perhatikan sekarang. Mari saya beritahu sesuatu. Wow. Oke, mari kita lihat sebentar. Sekarang Bapak Ibu, Anda lihat sekarang Kejadian 34 ayat 25. Kejadian 34 ayat 25. Haleluya. Leah, Yakub meminta dibaringkan di sisi hidupnya yang terakhir di samping Leah, bukan di samping Rahel. Waktu praise, pujian itu mengubahkan kita. Perhatikan Kejadian 35 ayat 24. Saya tunjukin ayat ini. Kejadian 35 ayat 24. Baca bersama-sama 1, 2, 3. Kejadian 34 ayat 25, betul. 1, 25, 2, 3. Pada hari ketiga, ketika mereka sedang menderita kesakitan, datanglah dua orang anak Yakub, yaitu Simeon dan Lewi, kakak-kakak Dina, setelah masing-masing mengambil pedangnya, menyerang kota itu dengan tidak takut-takut serta membunuh setiap laki-laki. Anda tahu ceritanya itu begini, Bapak Ibu. Jadi, Dina, anaknya Leah, diperkosa oleh Sikem, anak Homer, itu seorang raja, yaitu putra kerajaan. Dan membuat 12 anak laki-laki Israel marah. Lalu mereka berkata, kami habisi seluruh orang-orang itu. Lalu kemudian apa yang terjadi ialah kemudian bukan oleh Homer dan Sikem, bukan, iya, diperkosa oleh Sikem anak Homer, iya. Oke, nah, Anda tahu bahwa kemudian Bapak dan Ibu, dan mereka marah, mereka mengamuk. Anda tahu Israel itu sangat terlatih untuk berperang. Lalu mereka bilang begini, kami akan habisi kalian semuanya. Tapi kemudian ayah dari putra itu datang dan meminta semacam mereka bikin perjanjian peperangan. Oke, lalu putra-putra Yakub itu menawarkan kepada mereka, kalau kamu mau, maka semua laki-laki harus disunat. Anda tahu kalau disunat, makanya saya tidak mau disunat. Beberapa orang berkata kepada saya, Pak Henry disunat. Saya bilang nehi. Itu sakit sekali. Dan biarkan, saya bilang sebab saya akan masuk surga tanpa disunat. Saya sudah disunat secara rohani. Saya tidak mau begini sepanjang 1 minggu. Kasihan istri saya. Dan Anda tahu, dalam keadaan yang demikian, masih begini, Simeon dan Lewi datang dan menghabisi semua laki-laki di sana. Mereka bunuh semua laki-laki. Wow. Kejadian 49 ayat 5 dan 7. Mari saya tunjukin cerita ini kepada Anda semua. Anda lihat Kejadian 49 ayat 7. Terkutuklah kemarahan mereka, sebab amarahnya keras. Terkutuklah keberangan mereka, sebab perangnya bengis. Jadi itu adalah sebuah nubuatan tentang kelahiran atau nubuatan tentang takdir dari siapa? Dari Simeon dan Lewi.
Anda harus tahu bahwa mereka berdua, terutama Simeon dan Lewi, lahir dari penolakan. Waktu itu Lea masih sangat sakit hati. Anak-anak muda, dengarkan saya. Ketika engkau menyimpan sakit hati itu akan menyebabkan engkau sakit secara jasmani. Saya telah bertemu dengan banyak orang yang kanker, dan akar dari semua itu ialah sakit hati. Sebab ada penelitian yang ditulis oleh seorang dokter berkata begini, Dr. Emoto, Discovering the Power of Water dari Jepang. Dia berkata begini, 1 menit marah itu menyebabkan imun kekebalan tubuh kita stres 6 jam. 1 menit marah, stres 6 jam. Nah Pak, bagaimana kalau 1 jam? 1 jam marah, itu langsung kekebalan tubuh kita mati. Itu yang menyebabkan kenapa orang yang kena jantung, kanker dan sebagainya itu muncul dari apa? Saya telah berdoa bagi saya pikir ratusan ribuan orang kanker payudara, dan semua diawali dari kemarahan kepada suami. Suami saya tidak mencintai saya, Pak Henry. Ada yang tersentuh di hati soalnya. Rasanya ke sini. Halo. Mari saya beritahu, Bapak Ibu dengar ini. Anda tahu ada banyak anak-anak muda yang mereka sakit hati dengan gembala senior, dan mereka keluar membuat gereja baru. Mereka ambil 20 orang dan mereka bikin company baru, lalu mereka mendirikan gereja. Dan mereka bermimpi bahwa gereja mereka akan bertumbuh. 20 tahun kemudian mereka mulai dengan 20 orang, 20 tahun kemudian tinggal 10 orang. Mengapa? Karena mereka memulai dengan bitterness, dengan angry, dengan kemarahan. Dan Allah tidak akan pernah memberkati orang yang marah. Saya telah menemukan banyak teman-teman saya yang melakukan seperti itu. Praise God. 2009 waktu kita keluar dari keluarga yang lama, nanti saya akan ceritakan kepada Anda kenapa kita keluar. Pak Arifin itu seorang yang sangat saya kagumi sampai hari ini, seorang yang sangat saya hormati sampai hari ini. Beliau bless saya 3 kali. Bless saya 3 kali. Beliau berkati saya. Dan sampai, saudara tahu saya, I love him. Beliau adalah seorang yang terbesar dalam hidup saya, yang sangat mempengaruhi kehidupan saya. He's a mighty man menurut saya di Indonesia. Perhatikan Bapak dan Ibu. Nah, sangat berbeda dengan Yusuf. Yusuf lahir dari sebuah teriakan yang murni dari Allah bagi seorang perempuan cantik yang mandul yang bernama Rahel. Kejadian 30 ayat 22. Kejadian 30 ayat 22. Anda lihat ini. Dan God remember Rachel, and God listened to her and opened her womb. Kemudian Allah mengingat Rahel, dan Allah mendengarkan dia dan membuka kandungannya. Itu Allah yang luar biasa. Allah selalu mendengarkan teriakan-teriakan kita. Sekali lagi, haleluya, haleluya. Jadi waktu kita berteriak, Allah mendengarkannya. Mari saya pergi ke genealogi putra yang lain. The firstborn, putra pertama yang bernama Ruben. Jangan kasih nama anak dengan nama ini ya. Iya. Ruben adalah putra pertama, the firstborn dari Yakub. Anak pertama itu selalu berhak atas berkat keutamaan. Dia penerima warisan dari sang ayah. Jadi dia dalam tradisi Yahudi, tradisi Israel, anak pertama itu menerima warisan. Nah, Kejadian pasal 49 ayat 3-4 sangat menarik sekali. Mari kita baca bersama-sama karena itu ayat yang sangat penting. Anda lihat ini. Kejadian pasal 49 ayat 3 dan 4. Kejadian pasal 49 ayat 3 dan 4. Oke, saya baca. Ruben, engkaulah anak sulungku, kekuatanku, dan permulaan kegagahanku. Engkaulah yang terutama dalam keluhuran. Perhatikan, yang terutama dalam kesanggupan.
Engkau yang membual sebagai air. Itu sebenarnya Paulus Jacob mempergunakan kalimat-kalimat puisi itu gambaran dari kekuatan spermatosonnya dia. Bahwa dia belum pernah bersetubuh dengan seorang perempuan pun, dan pertama kali dia bersetubuh dengan istrinya yang itu di malam pertama. Itu spermatosonnya itu keluar seperti air yang membual. Makanya saya beritahu semalam kepada anak-anak youth dalam discipleship setiap minggu, kamu harus jaga kekudusan sebelum menikah. Saya lagi disciple mereka hari ini sungguh-sungguh. Tidak lagi engkau yang terutama. Perhatikan kata-kata itu. Tidak lagi engkau yang terutama. Dia mengalami diskualifikasi posisi. Sebab engkau telah menaiki tempat tidur ayahmu. Waktu itu engkau telah melanggar kesuciannya. Dia telah menaiki petiduranku. Reuben so stupid. Reuben itu sangat bodoh. Dia meniduri gundik ayahnya yang bernama siapa? Bilha. Bapak Ibu, ternyata kasus itu sudah ada sejak bapak-bapak patriark kita. Ada seorang putra tertua yang harusnya menerima berkat, meniduri ayah, istri ayahnya. Lihat Kejadian 35:22a. Ketika Israel berdiam di negeri ini, terjadilah bahwa Reuben sampai tidur dengan Bilha, gundik ayahnya, dan kedengaran hal itu kepada Israel. Wow, itu mengerikan sekali ya. Dan Anda tahu setelah itu dia didiskualifikasi dalam posisi sebagai putra pertama. Lalu berkat itu kemudian dipindahkan kepada anak yang lain yang bernama Joseph. Jadi the firstborn dari Reuben itu dipindahkan kepada Yusuf. Nah, pertanyaannya ialah kemudian, kenapa demikian? Yang pertama itu kedaulatan Allah. Tetapi yang kedua, Bapak Ibu catat ini, gembala-gembala, supaya Anda bisa sharing, karena Anda harus sharing minggu depan. Yang kedua ialah begini, Yusuf berdiri untuk melindungi putra-putra yang lain, 11 putra yang lain, termasuk Yusuf jadi bapa bagi Yakub di akhir hidup dari Yakub. Nah, Bapak Ibu, Anda perhatikan ini, sangat menarik sekali kalau Anda perhatikan nanti, Bapak Ibu, Anda perhatikan. Dari Yusuf kemudian ke hak kesulungan itu bergeser ke Yehuda. Itu mengerikan juga. Yusuf sangat bersih, tapi kesalahan dilakukan oleh putra-putranya. Yusuf punya 2 putra, yaitu Manasye dan Efraim. Manasye dan Efraim. Bapak Ibu, Anda harus tahu bahwa kemudian begini, Efraim berkhianat dengan tidak mau mengikuti perang. Yesaya 17 ayat 3, Yeremia 7:15. Anda lihat itu. Tetapi kemudian Anda bisa lihat di dalam Hosea 4:17, Hosea 5:11, dan Hosea 9:11. Ini banyak ayat. Efraim bersekutu dengan berhala-berhala. Dan sejak hari itu keputraan dipindahkan kepada Yehuda, putra pertama. Nah, saya mau pergi ke suku yang lain, lalu nanti Anda akan menerima sesuatu yang powerful malam ini. Dan lahir dari bitterness, dari kepahitan. Bapak Ibu, Anda baca sebentar 1 Raja-Raja 12:29. Tampilkan 1 Raja-Raja 12:29. Wow, ini pesan yang sangat signifikan sekali. Anda akan lihat sesuatu yang sangat powerful malam ini. Tadi Tuhan telah lawat kita di bagian awal. Lihat. Lalu ia menerima lembu yang satu di Betel, dan yang lain ditempatkannya di Dan. Maka hal itu menyebabkan orang berdosa, sebab rakyat pergi ke Betel menyembah patung yang satu, dan ke Dan menyembah patung yang lain. Jadi sebenarnya dari suku Dan lah maka penyembahan berhala itu masuk dalam kehidupan bangsa Israel. Nah, Bapak Ibu, Anda harus tahu, coba Anda nanti lihat saja di rumah Wahyu 7 ayat 4-8. Wahyu 7 ayat 4 dan 8. Waktu kemudian orang-orang Israel ditebus, 144.000 orang Israel yang dimeterai. Maka sangat aneh, ada 2 suku yang tidak disebutkan, yang tidak ada dalam perkumpulan itu. Suku yang pertama ialah suku Dan. Tidak ada dalam kumpulan itu. Wahyu 7 ayat 4-8. Itu suku Dan tidak disebutkan. Saya beritahu sesuatu kepada Anda semua. Beberapa penafsir berkata, ini penafsiran, mereka berkata bahwa kemungkinan Antikris itu muncul dari suku Dan.
Karena dalam nubuatan yang Yakub ucapkan, diucapkan bahwa Dan itu seperti serpent, seperti ular. Nah, beberapa penafsir berkata bahwa mereka dari suku Dan akan bangkit Antichrist. Tapi Anda harus tahu Bapak dan Ibu, Anda perhatikan nanti Wahyu 7 ayat 4 dan 8. Dan tidak disebutkan dalam kelompok 144.000 orang itu. Dan yang sangat aneh ialah Efraim juga digantikan oleh Yusuf. Anda tahu kenapa? Disebabkan karena tadi dalam 1 Raja 12 ayat 29. Nah, perhatikan ini. The $1 million question is, pertanyaan jutaan dolar Amerika Serikat ialah, which tribe is cornerstone prophetically? Kita termasuk dalam suku apa? Gereja? Kita adalah Yehuda. Nah, mari Anda siap-siap, ikat pinggang keras-keras, Anda akan dengarkan sebuah hal yang luar biasa. Mari kita lihat. Yehuda. Bapak Ibu lihat Deuteronomy 33, Ulangan 33 ayat 7. Kita lihat ayat itu. Ulangan 33 ayat 7. Ulangan 33 ayat 7. Hear Lord, the voice of Judah, and bring him to his people. Let his hands be sufficient for him, and may you be a help against his enemies. Anda harus tahu bahwa singa Yehuda, dia adalah raja dari semua enemies. Lion itu raja dari semua enemies. Dia adalah raja dari semua binatang yang ada di muka bumi. Kalau singa ada di sebuah hutan, maka dia akan berdiri dengan sangat gagah. Waktu dia mengaum, wow. Coba semua bilang dengan saya, wow. You like lion. Engkau seperti Yehuda. Tapi jangan mengamuk buat istri dan suami di rumah ya. Sama anak-anak enggak boleh. Itu keamukan itu harus ditujukan kepada kuasa kegelapan. Nah Bapak Ibu, maka tidak ada lagi hewan yang bisa berdiri di depan lion atau singa. Dengarlah ya Tuhan suara Yehuda. Perhatikan suara Yehuda. Dan bawalah dia kepadanya. Berjuanglah baginya dengan tanganmu. Dan jadilah engkau penolongnya melawan musuhnya. Yehuda, lihat ini Bapak dan Ibu. Saya ingin masuk secara sungguh-sungguh kepada ini. Judah means praise. Yehuda itu artinya memuji, dipuji, dan terpuji. Katakan memuji, dipuji, dan terpuji. Itulah Yehuda. Bapak Ibu, Anda harus tahu begini. Dr. Brian Bailey, kakak rohani dari saya, yaitu papa rohani dari Pastor Yang, menjelaskan tentang headship. Headship itu kepemimpinan. Begini Pak, dengarkan saya. 3-6 bulan Anda tinggal di bawah siapa? Automatically hidup Anda akan jadi sama seperti orang itu. I say again. 3-6 bulan Anda tinggal dengan siapa? Maka hidup Anda akan menjadi sama seperti orang itu. Semua pengurapan orang itu akan turun kepada Anda. Termasuk hal-hal yang buruk dari hidupnya. Kalau dia hidup berdosa, maka semua yang dari kehidupannya itu akan pergi kepada orang itu. Nah, banyak orang yang memutuskan untuk tinggal di bawah gereja yang salah, di bawah kepemimpinan yang salah, di bawah payung rohani yang salah, maka hidupnya itu berantakan. Anda tahu hari-hari ini apostasy rising. Penyesatan lagi muncul di mana-mana. 26 Juni kemarin, 26 Juli. Ya. Sebuah keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi Amerika itu mengubah peradaban dunia. The same marriage itu dilegalkan, pernikahan sejenis. Anda bisa bayangkan Bapak dan Ibu, dan kemudian 4 gereja utama di Amerika memutuskan untuk menikahi orang-orang sesama jenis. Yang pertama adalah gereja Presbyterian. Itu seperti gereja seperti gereja KPIB, GKJ, gereja-gereja Protestan. Dan yang paling mengagetkan ialah apa? Gereja Moravian. Gereja Moravian itu adalah gereja yang melahirkan Global Mission. Mereka mendirikan Menara Doa 100 tahun. Dan hasil riset memberitahukan bahwa mereka menjadi pengirim misi terbesar di seluruh dunia. 100 tahun kemudian, Evan Roberts, revivalis besar itu, lahir baru di gereja itu. John Wesley lahir baru di gereja itu. Tapi 100 tahun kemudian Anda bisa bayangkan mereka melegalkan pernikahan sejenis. Anda bisa bayangkan? Satu buncit
Satu berbulu. Lalu datang ke gereja dan Pak Andre berkati. Ih. GGE. Edan. Karena kita GBI, Gereja Buncit Indonesia. Kemarin saya ketemu pendeta-pendeta GBI, mereka semua begini. Saya bilang, oh iya ya, enggak masalah ya mas. Karena kita GBI soalnya. Gereja Buncit Indonesia. Bapak Ibu. Lalu yang paling mengagetkan adalah gereja Presbyterian dan satu lagi UCC. UCC itu juga termasuk seperti gereja Amerika, gereja Presbyterian. Anda tahu Bapak Ibu, bulan Agustus ini UCC akan melegalkan, akan memberkati ribuan pernikahan sesama jenis di sebuah stadion besar di Amerika. Dan Anda tahu, apostasy lagi muncul di mana-mana, penyesatan muncul di mana-mana. Bapak Ibu dengarkan saya, menjadi penting Anda harus tinggal di gereja yang benar, di bawah pengurapan yang benar, di bawah pengajaran yang benar. Sebelum Anda tinggal 3-6 bulan, semua legacy, semua warisan, gaya hidupnya turun kepada Anda. Dan banyak orang stres di tempat yang salah. Nah Bapak Ibu, mari perhatikan ini. Putra saya memberikan nama Judah untuk nama yang keduanya, Mose Judah. Waktu itu kami berdoa, saya berdoa, dan kami dapat nama yang sama, Mose Judah. Cuma istri saya itu berkata kepada saya, sayang, Mose itu adalah panggilan benar-benar Yahudi, dan di Indonesia itu Yahudi itu luar biasa. Lalu dia bilang kepada saya, bagaimana kalau kita gantikan namanya aja pakai yang lebih mudah diterima, Moses. Oke, di akte kelahiran ditulis Moses, tapi every day we call him Mose. Mose. Tapi Judah itu benar-benar Judah. Mose itu Judah. Bapak Ibu, saya bersyukur gini. Banyak anak-anak kalau tidak dikasih mainan, mereka nangis. Istilah istri saya itu beker-beker. Beker-beker apa itu ya? Ya, teriak-teriak. Mose itu tidak pernah. Ketika dia minta sesuatu dan kami berkata, no. Ya, sebagai anak-anak dia cuma mungkin akan berkata, papa bla 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 bla, mama gitu kan. Tapi dia tidak pernah teriak-teriak. Anda tahu kenapa? Nama itu identitas. Saya marahin dia apapun, dia tidak pernah ngambek seharian. Saya lihat banyak anak yang kalau dimarahi, dari pagi sampai malam, wajahnya begini. Termasuk istri-istri banyak wajah begini kepada suami. Bukan cuma 1 hari, 1 minggu. Bukan cuma 1 minggu, 7 bulan. Genaplah sempurna. Yang kayak begitu cepat mati saya beritahu. Lo 1 menit marah aja 6 jam kekebalan tubuh kita mati, apalagi 7 bulan. 7 bulan pasti mati. Apa Ibu? Mose itu Pak, kita marahin dia, 1 menit kemudian dia kembali bersuka cita. I praise God. Saya kasih nama Judah. Judah. Makanya kalau mau kasih nama anak, cari saya supaya saya kasih nama yang benar. Jangan kasih nama Ruben ya. Apalagi Dan. Ada loh yang kasih nama anaknya Dan. Antichrist. Ya. No. Kasih nama Dan. Ada. Antichrist. Ya. Nah Bapak Ibu perhatikan. Tahun 2009 Tuhan menggelisahkan hati saya. I love Pastor Timothy Arifin. I love him. I honor him. Tapi tahun 2007 Tuhan taruh sesuatu di hati saya tentang sebuah panggilan yang sangat spesifik. Anda tahu nature saya tidak bisa mengikuti gerakan itu. Dan saya dengan istri memutuskan untuk pamit baik-baik. Kami kirimkan surat. Lalu waktu itu, Anda tahu, kami tidak kepahitan sama sekali. Saya hubungan dengan mereka sangat baik sampai hari ini. Kemarin siang saya makan dengan Ibu Kristi, kami bicara baik. Ibu Kristi cerita banyak hal ke saya sama istri. Saya ketemu Pak Arifin.
Di mana-mana Pak Arifin kalau lihat saya masih jauh, beliau sudah berteriak kepada saya juga begitu. I'm honoring. Semua teman-teman sangat baik dengan saya. Tapi Anda tahu ada beberapa hal yang kita tidak bisa, secara personal saya tidak bisa mengikuti gerakan besar itu. Very nice church, biggest church di Indonesia, salah satu gereja paling famous di Indonesia adalah Rock Ministry. Tapi kemudian Tuhan taruh sesuatu, dan ketika saya memberitahukan kepada putra-putra waktu itu, maka Pak Ben yang paling pertama berkata kepada kita semua, ayah pergi kemana, anak ikut. Maka itulah yang kemudian melahirkan gereja Cornerstone. Sebenarnya saya dengan istri saya waktu itu ingin keluar sendiri dan kami berdua ingin jadi pengkhotbah keliling. Karena saya dengan istri saya punya kemampuan menulis yang baik, kami berdua suka belajar. Kami pembicara ke conference, dan kita berdua ingin pergi memberikan seminar kemana-mana, build church. Mungkin 1-2 staff kami ambil cuma untuk membuat gambar kami dan sebagainya untuk publikasi. Tapi saya tahu bahwa itulah divine connection. 2009 tepat tanggal 3 Mei Pak Andre ya, kita mulai waktu itu. Dan Anda tahu Bapak Ibu, 3 bulan kemudian secara ajaib saya terhubungkan dengan Pastor Yang Tukyong. Pastor Yang Tukyong adalah seorang revivalis besar di dunia hari ini yang membeli Bible College of Wales, tempat revival itu dilahirkan. Spiritual Papa saya, Papa rohani saya. Dan Anda tahu, sejak hari pertama saya ketemu beliau itu hidup saya diubahkan. Beliau bicara soal wahyu tentang Zion, tentang wahyu tentang Sion. Sebab kakak rohani saya yaitu Dr. Brian Bailey, Papa rohani dari Pastor Yang adalah orang yang merumuskan, yang mendapatkan wahyu tentang Sion. Dan sejak hari itu hidup kita diubahkan. Kita kemudian terkoneksi dengan sebuah wahyu besar yang Anda tahu bahwa kita berkata, tujuan kami ialah be like Jesus Christ until living in eternity at Mount Zion. Tujuan kita ialah kita ingin hidup seperti Kristus sampai tinggal dalam kekekalan di Bukit Sion. Bapak Ibu, Anda tahu bahwa sejak hari itu kita bergerak dengan hal-hal yang sangat luar biasa. Kemarin kita layani 600 anak SMA Harapan. 300 lebih mereka adalah Hindu. Dan 1 bulan yang lalu kita layani 700 orang, 1000 siswa SMP Harapan. 90%, 900% orang mereka adalah Hindu. Bapak Ibu, Anda tahu 900 orang dan 300 orang itu terima Yesus. Dalam waktu cuma 1,5 jam mereka nangis teriak-teriak. Anda tahu kenapa? Our anointing, itu pengurapan kita. Kapan hari itu Pak Yosef bawa kepada saya satu anak muda. Dan Pak Yosef berkata kepada saya, Bapak, dia kemungkinan mandi di pancuran di kampungnya di Soe sana itu, lalu menyebabkan dia punya barang, penisnya dia mengecil. Saya bilang tidak ada hubungannya Pak Yosef antara mandi di pancuran dengan mengecilnya penis. Saya langsung tunjuk wajahnya. Kamu pergi ke pelacurannya. Dia kaget. Dan saya berkata, ikuti saya. Kamu datang ke rumah Yehuda kan? Masuk ke ruangan saya. Tidak sampai di ruangan saya bilang, masuk ke toilet saya. Saya bilang langsung pada dia, tidak ada orang yang masuk ke toilet saya kecuali staff. Kamu orang pertama yang masuk ke toilet saya. Sekarang karena kamu sudah masuk ke toilet saya, lepaskan celana kamu. Dipelorotin celananya. Anda tahu Bapak dan Ibu, dalam keadaan telanjang itu saya tanya kepada dia, dari mana kamu dengar tentang Cornerstone? Dia berkata gini, Bapak Ibu, itu barangnya itu mengecil 10 tahun lebih. Dia sudah pergi kemana-mana. Dan dia ketemu teman lamanya. Teman lamanya bilang gini, kalau kamu mau sembuh, kamu harus pergi ke Cornerstone loh. Itu gereja bikin sembuh orang. Ya, Anda tahu kan? Betul kan? Kanker sembuh. Ya. Anda tahu yang banyak yang datang kanker itu sembuh. Itu identitas kita. Saya nggak ada lawang. 3 Hebrew words for lion. Nah, itu kita harus tetap jaga kerendahan hati Bapak Ibu. Itu identitas kita. Nah, Anda perhatikan Bapak Ibu, 3 kata tentang singa Yehuda dalam bahasa, bukan Yunani, Ibrani. Ya,
Hebreus itu bukan Yunani. Ya, oke. Yang pertama ialah gur. Katakan gur. Gur itu bayi singa. Anda jangan bayangkan bayi singa seperti bayi kucing ya. Hello Kitty malu-maluin. Anda ketemu bayi singa pun Anda bisa disobek oleh dia. Dan yang kemudian ialah Arye. Nah, Arye itu adalah singa muda yang sangat berani. Sangat berani. Anda lihat temperamen Yehuda di usia muda. Nanti Anda lihat ini. Dan Lebaot ialah singa tua yang dewasa. Wow. Nah, Bapak Ibu gini. Tidak ada suku yang bisa memuji seperti Yehuda. Langsung mereka dancing. Tidak ada lagi suku. Anda tahu Bapak dan Ibu? Tidak ada lagi suku yang bisa memuji seperti Yehuda. Tidak ada lagi suku yang bisa menyembah seperti Yehuda. Dan tidak ada suku lagi yang bisa menari seperti Yehuda, berani seperti Yehuda. You know why? Spiritual DNA. Itu karena DNA mereka itu tidak bisa ditawar-tawar. Satu kali Pak Luther datang ke tempat ini, dan Pak Luther lihat, saya juga tidak pernah lihat. Dan Pak Luther lihat ketika semua orang nyanyi, dari depan sampai belakang semua orang menari. Dan Pak Luther berkata, so amazing. Sesuatu yang hebat sekali. Kenapa orang semua menari di tempat ini? Dan dia berkata, oh karena Pak Henry menari dan semua orang menari. Anda tinggal di bawah siapa? Gaya hidup orang itu akan Anda hidupi. Makanya Bapak Ibu, Anda tahu di Cornerstone kita baru dengar 1-2 kata langsung kita sudah begini. Bung Riki pertama kali datang itu kaku karena bekas polisi yang berkumis tinggi di belakang tuh loh. Saya ingat kakak saya Pak Riki pertama kali datang, dia dari ujung Maluku sana, dia tentara, dia polisi militer, dan dia dia mau hukum anak buahnya. Tapi 2 minggu tiba-tiba saya lihat dia sudah mulai begini. Kemudian saya sudah lihat dia mulai begini. Tapi 5 minggu kemudian saya lihat dari sisi saya waktu saya di luar kota, dia sudah nyanyi kayak orang berpuisi. Bapak Ibu tahu, Anda harus tahu. Dokter vonis saya itu ada 3 finger di sini. Ini kalau saya bangun pagi, Bapak Ibu, jari manis saya ini tidak bisa digerakkan. Dia kaku, tidak bisa digerakkan begini. Sakit sekali. Dan saya pergi ke dokter, ikuti nasihat istri. Kalau saya kan biasanya saya tidak mau pergi, istri suruh ya sudah, saya pergi. Dokter tanya, Pak, pekerjaan Anda apa Pak? Kok jari bisa kayak gini? Saya bilang, saya penyanyi. Hah? Anda penyanyi? Iya. Dia lihat wajah saya, oh iya orang Ambon ya. Lalu saya berkata kepada dia, berapa jam Anda menyanyi satu hari? Saya bilang 8 sampai 10 jam satu hari saya bernyanyi. Dia tambah bingung. Dan saya bilang kepada dia, saya main gitar 8 sampai 10 jam satu hari. Dan ini sudah lebih dari 16 tahun saya lakukan itu. Langsung dia bilang kepada saya, Pak, itu yang menyebabkan kenapa jari Anda itu 3 finger. Anda tahu Bapak Ibu, ini harus dioperasi, ditarik keluar, lalu ada urat yang putus harus disambung kembali. Dan dia bilang begini, Anda tidak boleh main lagi gitar. Tidak boleh lagi main gitar. Saya bilang terima kasih untuk nasihat Anda. Kita ketemu nanti kapan-kapan. Saya pulang. Dan istri saya kan sangat cinta saya, full love saya. Dan berkata, sayang, jangan main gitar sayang. Kan dia takut juga kalau suami punya tangan kenapa-kenapa kan. Jangan main gitar. Tapi tidak, dia tidur, saya masuk ke kamar kembali. Dan saya ambil gitar. Dan tetap sama, 8-10 jam satu hari. Dan apakah dari tangan saya kaku lagi? Tidak lagi. Anda harus tahu, kuasa pujian itu menyembuhkan. Dulu saya divonis kanker pita suara oleh dokter. Dan sama, profesor yang paling ahli di Indonesia itu profesor om tertuanya istri saya. Itu paling terkenal di Surabaya. Rekomendasi saya, Henry, kamu tidak boleh nyanyi. Kamu itu. Dokter bilang kepada saya tidak boleh nyanyi. Saya bilang, Pak, pekerjaan saya penyanyi, Pak.
Kalau saya tidak boleh nyanyi itu berarti saya pensiun dari pekerjaan saya. Dan saya pulang dan Anda tahu saya nyanyi. Dan dokter kaget ketika benjolan di pita suara saya itu hilang. Anda tahu, pujian itu menyembuhkan. Silakan duduk. Menit terakhir, saya janji menit terakhir. Bapak Ibu, Yehuda itu sangat unik sekali. Lihat Kejadian 37:27. Ini menit-menit terakhir dan saya akan berdoa bagi Anda secara cepat. Kejadian 37 ayat 27. Mari kita lihat Yehuda muda. Dia sangat berani sekali dan apa yang terjadi dengan anak muda ini. 37 ayat 27. Bertahan beberapa menit lagi Bapak dan Ibu ya, karena ini pesan penting. Oke, karena ini paling blessing tadi saya harus layani Anda di bagian awal cukup panjang tadi. Saya telah berdoa bagi orang-orang yang sakit, tapi nanti bagian menit terakhir saya mau berdoa lagi bagi yang sakit beberapa menit terakhir. Perhatikan 37. Lihat Kejadian 37:27. Saya belum sempat catat ayat itu. Kejadian 37 ayat 27. Saya punya dalam bahasa Inggris, saya baca. Oh, bahasa Indonesia sudah ada. Marilah kita jual dia kepada orang-orang Ismail ini, tapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita. 26 sebelumnya, 26. Perhatikan ini. Apakah, lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Saya baca dalam terjemahan bahasa Inggris karena lebih baik terjemahannya. So Judah said to his brothers, what profit is there if we kill our brother and conceal his blood? Dia berkata gini, apa keuntungannya bagi kita? What profit? Yehuda selalu berpikir tentang apa keuntungan bagi kita. This is Judah. Saya beritahu kepada Anda semua, Anda mungkin pernah mendengarkan nama-nama berikut ini. George Soros, tahu dia? Spekulan terbesar di dunia. Anda tahu namanya yang bernama Rothschild? Rothschild ini konglomerasi, itu holding bankir-bankir ternama di seluruh Eropa, dan mereka mulai dari Inggris Raya. Mereka membiayai peperangan Napoleon Bonaparte, dan kemudian hari ini bank-bank mereka itu merajai termasuk yang ada di Amerika. Bill Gates, siapa yang tidak kenal orang itu? Software, Anda tahu. Kemudian Roman Abramovich, pengusaha minyak, dan itu sangat ternama di dunia, pemilik klub Chelsea yang suka sepak bola tahu. Kemudian Rupert Murdoch, Anda tahu itu? Rupert Murdoch adalah pengusaha media paling ternama. Walt Disney, wow, semua orang tua tahu Walt Disney, animasi, film karton, dan sangat ternama. Kemudian Anda tahu Philip Morris. Philip Morris adalah pengusaha rokok, makanan, keju, permen terbesar di dunia. Anda mungkin pernah mendengarkan nama ini. Ini harus diucapkan hati-hati. Michael Khodorkovsky. Wow, itu kayak orang bahasa roh. Michael Khodorkovsky, orang terkaya di Rusia. Anda mungkin pernah mendengarkan tentang Leonid Nevslin. Atau Anda tahu Nestle? Tahu Nestle? Tahu. Ya, semua orang tahu. Ya, Maggi, coklat KitKat, kemudian Milk Bar, dan kopi Nescafe. Ya. Kemudian Anda tahu ini Nokia. Tahu, itu sangat famous. Ya, dia dibeli juga oleh Microsoft sekarang. Freddy Adelson adalah pemilik usaha itu. Kemudian setiap hari Anda pakai ini sekarang, Mbah Google. Ya, Google, Sergey Brin, dan Larry Page. Saya beritahu, Anda tahu siapakah mereka? Mereka adalah Yahudi, dan sebagian besar mereka datang dari suku Yehuda. Yehuda itu punya pengurapan khusus, Pak. Anointing for business. Mari saya bikin kesimpulan akhir dari apa yang saya ingin sampaikan. Tribal blessings of Judah. Anda harus klaim ini milik keluarga Cornerstone. Yang pertama, Judah was always the first in battle. Yehuda itu selalu paling pertama di medan pertempuran. Bapak Ibu, saya beritahu sesuatu kepada Anda. Saya tidak tahu tentang gereja yang lain, tapi di sini setiap minggu kita peperangan rohani.
Leumuti memimpin setiap minggu, Pak. Itu nature kita. Roh jahat, Anda lihat Bapak Ibu, Anda lihat Bali Blessing minggu lalu ketika Ibu Nova berkhotbah. Kemarin. Iya. Dan wow, pengurapan Allah turun. Anda lihat tadi terjadi dalam ruangan ini. Langsung orang teriak-teriak. Kita punya anointing, itu pengurapan ialah untuk peperangan. Yehuda itu selalu ada di garis paling pertama. Perhatikan, tribal blessings of Judah. Judah carried the scepter. Yehuda itu selalu membawa tongkat kerajaan. Anda tahu raja pertama Israel ialah Saul. Tapi kemudian kepemimpinan raja dipindahkan kepada David. Dan sesudah itu seluruh raja-raja Israel, terutama Raja Yehuda, lahir dari keturunan Yehuda. Saya beritahu sesuatu kepada Anda semua. Akan ada orang-orang besar yang lahir dari tempat ini. Ya, akan ada orang-orang besar yang lahir dari tempat ini. Tapi kita selalu ditakdirkan untuk ada di pertempuran paling pertama. Dan juga Anda ingat, Judah itu protek keluarga. Lihat kemudian yang ketiga, Judah means praise. Lihat gaya penyembahan kita. Yehuda itu artinya pujian. Itu harus jadi gaya hidup kita. Wow, saya pikir spiritual DNA kita di situ. Kita dengar musik 1-2 kali aja langsung badan kita sudah bergerak seperti yang tadi. Judah had an anointing for business. Yehuda itu punya pengurapan untuk berbisnis. Dengarkan ini. Yehuda punya pengurapan untuk berbisnis. Saya beritahu, dari tempat ini akan muncul pengusaha-pengusaha besar. Iya. Are you believe or not? It's not my business. Apakah Anda percaya atau tidak? Itu bukan bisnis saya, itu bukan urusan saya. Saya telah menyampaikan sebagai gembala. Tapi mari saya beritahu sesuatu kepada Anda semua. Anda lihat dalam 6 tahun, beberapa teman gembala tanya kepada saya, Pak Henry, bagaimana sih 6 tahun Anda dan keluarga Cornerstone itu bisa dirikan TK, playgroup, SD, panti asuhan, Anda bisa dirikan radio, Anda bisa dirikan kampus Leperston yang S1 S2 ekonomi, dan Anda mau buka lagi sebuah leadership institute. Dan yang sangat aneh ialah Anda bisa datangkan Bapak Ibu Kelly, itu ada 20 pengajar asing. 20 pengajar asing dari bangsa-bangsa akan datang memberkati kita. Saya berkata kepada mereka, mata saya lebih sipit dari orang Cina. Bapak Ibu tahu, Anda tahu untuk mendirikan itu punya sense bisnis. Anda tanya staf saya, bagaimana cara saya kondak mereka untuk bikin semua kepentingan dengan bisnis sekolah kita. Mereka pasti stres setiap hari dengan saya. So, saya punya indera berbisnis. Dan Anda tahu itu bukan karena kemampuan saya, itu karena pengurapan. Headship itu mempengaruhi. Anda tinggal di bawah sahabat itu sangat mempengaruhi. Saya beritahu kepada Anda semua, Bapak Ibu, untuk mendirikan semua itu butuh kepeng. You know kepeng? Doi, pipis. Kok seperti kencing? Jadi saya bernubuat malam ini untuk semua anak-anak muda di tempat ini. Beberapa di antara kalian akan bangkit jadi pengusaha-pengusaha besar di kota ini. Tapi beberapa di antara kalian akan jadi orang-orang terkemuka. Judah was the one who inherited the Mount Zion. Tidak ada lagi suku bangsa yang pergi ke Gunung Sion. Anda tahu Gunung Sion itu tempat di mana Tuhan bertakhta. Dan cuma David dan Judah yang pergi ke sana. Tujuan kita ingin kejar ke Bukit Sion. Oh, I love Zion. I love Zion. Wow, I love Zion. Dan Anda tahu, semua di sini Anda tahu tentang wahyu itu. Kita hidup untuk itu. Kita berpikir untuk itu. Dan yang terakhir adalah Judah was the one who established a 24-hour intercessory worship.
Apa itu? Juda adalah seorang yang ditetapkan untuk membangun penyembahan 24 jam kepada Allah. Bapak Ibu, saya ingin ingatkan anak-anak yang sudah lama tidak naik menara doa. Setiap minggu saya periksa daftar menara doa. Walaupun saya keluar kota, saya balik, saya periksa. Saya naik ke menara kembali, saya periksa. Anda harus hidup ini.